Puji Tuhan, silahkan duduk saudara, saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan, sehingga tidak terasa kita sudah memasuki bulan September ya, sungguh luar biasa. Waktu begitu cepat berlalu. Dan pagi hari ini saya sangat senang, saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini yaitu melihat yang tidak kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan. Mungkin ketika saudara mendengar atau membaca tema ini, mungkin saudara berpikir apa yang bisa kita lihat sedangkan tidak kelihatan. Nah, itulah sebabnya pagi ini saya ingin membahas hal ini. Karena apa saudaraku? Dan Tuhan ingin menjelang kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang di bumi saja. Di hari-hari ini, Tuhan ingin kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang kelihatan saja, hal-hal yang jasmaniah saja. Tuhan ingin kita melihat sampai tembus kepada kekekalan. Amin, saudara. Inilah kerinduan Tuhan. Nanti kita akan melihat, saudaraku, mengapa Tuhan ingin kita bukan hanya melihat yang ada di dalam dunia ini. Mengapa Tuhan ingin kita tidak hanya melihat yang jasmani saja, tetapi perlu melihat kepada kekekalan. Nanti kita akan melihat. Mari kita lihat bersama-sama ayatnya, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, kalau saudara membawa Alkitab saudara lebih baik melihat di Alkitab saudara, sehingga ketika ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyentuh hati saudara, saudara bisa kasih tanda. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini jawabannya. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sekali lagi, yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan saudaraku. Nah, rupanya inilah yang menjadi kunci keberhasilan Rasul Paulus di dalam kehidupannya maupun pelayanannya. Ini kuncinya saudaraku, dan ini sungguh luar biasa. Kalau saudara lihat sekali lagi ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus pegang dalam kehidupannya ini baik-baik, dan inilah kuncinya. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari keberhasilan Rasul Paulus. Kenapa dia begitu setia kepada Tuhan walaupun penderitaan demi penderitaan dialami. Kenapa dia begitu setia di dalam pelayanan walaupun maut ada di depannya. Pagi hari ini kita akan melihat ada 3 hal penting yang dilihat oleh Rasul Paulus sehingga dia mampu bertahan dalam kondisi apapun. Yang pertama, Paulus melihat pertumbuhan rohani lebih penting daripada hal-hal jasmani. Ini yang pertama.
Rasul Paulus melihat pertumbuhan batinnya, pertumbuhan rohaninya itu jauh lebih penting daripada hal-hal jasmani. Coba kita akan lihat ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Terjemahan lain di sana dikatakan tidak kecewa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin loyo, semakin tidak berdaya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini saudaraku, mengapa Rasul Paulus tidak tawar hati? Mengapa Rasul Paulus tidak kecewa? Walaupun dia tambah tua. Karena dua hal saudaraku. Yang pertama karena apa? Fokus Paulus bukan keadaan fisiknya. Tetapi fokus Paulus adalah manusia batinnya. Fokus Paulus adalah manusia rohaninya. Sehingga walaupun fisiknya semakin hari semakin menurun. Fisiknya semakin hari semakin merosot. Dia tidak pusing, dia tidak kecewa. Karena apa? Fokusnya manusia rohani. Ini yang pertama. Kalau kita punya prinsip seperti ini saudaraku, maka kita tidak akan pusing dengan keadaan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus sadar saudaraku bahwa makin tua itu wajar. Makin tua itu lumrah. Orang Jawa bilang makin tua itu normal. Jadi ketika saudara punya prinsip dua ini, maka ketika fisik saudara semakin hari semakin menurun, saudara tidak akan bingung. Memang ada orang-orang tertentu yang punya banyak uang untuk agar tidak cepat tua barangkali makan makanan tertentu atau minum minuman tertentu. Atau barangkali kalau banyak uang operasi plastik. Kalau di kota-kota besar saudaraku operasi plastik. Jadi wajah-wajah kalau sudah mulai berkerut saudaraku dioperasi. Dikasih kenceng. Jadi kelihatan tidak ada kerutnya. 3 tahun kerut lagi. Operasi lagi, ditarik lagi. 3 tahun kerut lagi, lama-lama robek. Takut tua, takut kerut saudaraku. Tapi inilah firman Tuhan bagi Rasul Paulus. Walau dia tambah tua secara jasmani. Jasmaninya merosot tetapi batinnya dari hari ke hari diperbarui. Dan inilah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Amin saudara? Amin. Kita semua mau atau tidak mau, suka atau tidak suka kita akan loyo saudaraku. Kita akan merosot saudaraku rohani, jasmani kita. Ini sesuatu yang wajar. Sehingga kalau saudara minum-minum obat atau vitamin atau barangkali operasi saudaraku, itu hanya menunda saja. Tetapi pada intinya kita akan tua. Ini wajar. Nah untuk itu coba renungkan sedikit akan kebenaran hal ini. Karena apa saudaraku? Faktanya banyak orang Kristen ikut Yesus tetapi hanya menekankan hal-hal jasmani. Nanti kita akan lihat bahayanya kalau saudara hanya fokusnya kepada hal-hal jasmani, fokusnya kepada hal-hal lahiriah. Nanti kita akan lihat bahayanya. Coba kita lihat ayat ini, contohnya ini. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 24. Yohanes pasal 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Wow. Kelihatannya saudaraku, murid-murid ini yang dimaksud murid-murid ini bukan 12 murid. Tetapi ada murid-murid yang lain. Ketika murid-murid yang lain melihat di satu tempat tidak
ada Yesus. Dia cari di mana Yesus. Dia cari di mana Yesus. Wah saudaraku, kelihatannya dia begitu cinta sama Yesus. Kelihatannya dia begitu rindu sama Yesus. Yesus tidak ada cari. Hebat saudara. Tetapi apa? Ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Wah, hebat saudaraku. Ketika Yesus mendengar pernyataan yang sepintas kelihatannya bagus, mereka pada rindu ketemu Yesus, mereka pada rindu ingin mendengar suara Yesus. Apa kata Yesus? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus langsung tahu motivasi mereka. Kamu mencari aku bukan karena kamu ingin dengar firman. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat mujizat-mujizat yang aku kerjakan. Tetapi kamu mencari aku karena aku kasih makan gratis. Dengan kata lain, Yesus tahu motivasi orang-orang yang datang kepada Yesus. Dan Yesus pun juga tahu motivasi saudara dan saya datang di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Kalau saya sebagai gembala, saya hanya melihat, dia datang, dia datang, dia datang. Kemampuan saya sampai saya melihat fisik saudara. Tetapi kemampuan Yesus sampai tembus di hati saudara. Apa motivasi saudara datang di tempat ini? Tetapi saya yakin saudara semua datang di tempat ini karena rindu mendengarkan firman. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan memang tahu. Sehingga tadi katakan kamu mencari aku. Bukan karena telah melihat hal-hal yang luar biasa. Tetapi karena kamu sudah kenyang. Sehingga ayat yang ke-27 Tuhan ngomong lagi. Bekerjalah bukan karena makanan yang akan binasa. Perhatikan kalimat ini. Bekerjalah bukan karena makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah ini. Sampai kepada hidup yang kekal. Intinya begitu. Kamu bekerja jangan hanya fokus untuk kehidupanmu sehari-hari. Itu tidak salah. Untuk kehidupan kita selama di dunia ini kita perlu bekerja, kita perlu makan, kita perlu berkat. Itu tidak salah. Tetapi Yesus ingin bukan cuma waktumu habis di jasmani. Tetapi pikirkanlah untuk kekekalan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah selama ini fokus kita hanya jasmani, tetapi kita tidak memikirkan tentang kekekalan? Saya mau kasih tahu, kita tidak tahu kapan batas akhir hidup saudara dan saya. Kita tidak tahu. Untuk itu saudaraku, menyadari kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Mari selain kita memikirkan jasmani ini, kita harus berpikir tentang kekekalan. Amin saudara. Dan pagi ini bukti saudara memikirkan juga tentang kekekalan. Sehingga saudara hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus langsung tegaskan saudaraku. Yesus langsung kasih tunjuk, kamu jangan hanya memikirkan hal-hal yang jasmani saja. Ketika mendapat teguran itu, apa reaksi murid-murid itu? Ayat 66. Mulai daripada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketahuan aslinya, ketahuan motivasinya. Bahwa mereka datang
mencari Yesus. Jauh-jauh dengan perahu cari Yesus. Setelah dikasih kalimat yang keras, kasih tunjuk motivasinya, dia langsung pergi. Nah ini saudaraku, jadi ada kalanya Tuhan di dalam mencari anak-anaknya, mencari pengikutnya saudaraku, Tuhan tidak menurunkan standarnya. Dia sampaikan apa adanya. Dia ingin motivasi murid-muridnya saudaraku itu benar-benar datang kepada Yesus karena rindu bertemu dengan Yesus. Amin saudara. Karena kalau motivasinya tidak benar ketika mendengarkan suara yang keras seperti tadi, wow langsung. Nah inilah yang Tuhan mau saudaraku. Mari kita bukan hanya memikirkan jasmani saja. Kita perlu makan. Kita perlu makan, tetapi jangan sampai fokus kita hanya memikirkan jasmani tetapi mengabaikan hal-hal kepada kekekalan. Dan banyak orang tua saudaraku menekankan, terus terang saja, banyak orang tua menekankan anaknya kepada hal-hal jasmani saja. Banyak. Ya satu contoh saja. Bagaimana pendidikanmu? Bagaimana matematikamu? Bagaimana fisikamu? Ditekankan tentang pendidikannya saja. Itu tidak salah. Mengapa saudaraku? Kalau nanti anaknya pintar, lalu dapat pekerjaan gampang, lalu menjadi kaya, saudaraku, itu tidak salah. Tetapi pernahkah saudara sebagai orang tua bertanya, bagaimana? Kamu sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu atau belum? Saya mau tanya kepada orang tua. Pernahkah saudara sebagai orang tua bertanya kepada anakmu sendiri, sudahkah kamu membaca Alkitab? Sudah selesai atau belum? Kejadian sampai Wahyu sudah selesai atau belum? Mungkin saudaraku, dengan jujur kita belum bisa berangkat begitu. Yang kita tanya hanya jasmaninya saja, perkembangan jasmaninya saja, pendidikannya saja. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi saudara harus seimbang, memikirkan kekekalan untuk anak-anak kita. Pernahkah saudara pun juga bertanya, bagaimana kamu sudah pernah bertemu secara pribadi dengan Yesus atau belum di dalam penyembahan? Ini penting saudaraku. Atau barangkali kita sebagai orang tua pun juga tidak habis-habis baca Kejadian sampai Wahyu. Sehingga pun mau tanya sama anak pun malu mungkin saudara. Tetapi mari saudara, tidak salah kita memikirkan hal-hal jasmani. Karena memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi jangan abaikan tentang kekekalan. Amin saudara, amin. Jangan abaikan tentang kekekalan. Ini yang perlu ditekankan saudaraku, dan ini sangat penting. Untuk itu mari. Mengapa saudaraku saya perlu menekankan tentang kekekalan? Karena apapun bentuk kesuksesan kita sebagai orang tua atau kesuksesan anak-anak kita, itu batasnya sampai di liang kubur. Sampai di liang kubur habis semua kesuksesan itu saudaraku. Dan Tuhan tidak ingin saudara, kita cuma sampai di liang kubur habis lalu tidak ada ceritanya lagi. Mari kita cari sesuatu yang membawa kita kepada kekekalan. Tembus bukan cuma sampai di liang kubur, tetapi tembus sampai kepada kekekalan. Untuk itu mulai saat ini, mari kita lebih fokus kepada pertumbuhan rohani kita. Amin saudara. Sementara kita juga bekerja, tetapi kita harus fokus juga kepada pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Karena apa? Ini yang akan membawa kita kepada kekekalan. Apalagi kalau umur seperti kita-kita yang di atas 50 saudaraku. Saya 55 tahun. Kalau menurut jatah Alkitab, umur manusia 70, kalau toh kuat 80, saya 55. Normal-normal 15 tahun lagi saudaraku, pulsa saya habis. Jangan sampai kita kejar yang
yang sementara tetapi kehilangan kekekalan. Tegaskan lagi, jangan sampai kita kejar yang sementara tetapi kita kehilangan kekekalan. Ini sungguh sangat mengerikan. Jadi itu yang pertama, saudara. Kenapa Rasul Paulus tetap setia mengiring Tuhan maupun melayani Tuhan? Karena Paulus melihat pertumbuhan rohani lebih penting daripada hal-hal jasmani. Kalau prinsip ini ada pada kita, saudaraku, sementara di tengah-tengah kesibukan saudara bekerja, saudara pun tetap ingat Tuhan, setia kepada Tuhan, baca Alkitab, karena itu yang membawa kita kepada kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa Rasul Paulus tetap setia dan sukses dalam kehidupannya? Karena Rasul Paulus melihat di balik penderitaan ada kemuliaan kekal. Di balik penderitaan ada kemuliaan kekal. Kita baca lagi ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 yang sudah kita baca tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi antara penderitaan dan kemuliaan itu connect. Ya. Luar biasa, itulah tidaklah heran. Kenapa Rasul Paulus tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan? Rahasianya Paulus melihat penderitaan yang dihadapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Ayat tadi mengatakan bahwa penderitaanku ringan. Why? Apakah benar penderitaan Rasul Paulus ringan? Tidak, saudaraku. Kalau saudara membaca, saudaraku, bagaimana daftar penderitaan Rasul Paulus itu sangat mengerikan. Dia pernah dipukul. Dia pernah kapalnya karam. Di penjara sudah tidak bisa dihitung, saudaraku. Dirajam dengan batu dan banyak hal. Tapi dia ngomong penderitaanku ini ringan. Karena apa? Sampai Rasul Paulus sudah mengalami banyak aniaya kok ngomong ringan. Karena apa? Pikirannya tembus kepada kekekalan. Amin. Amin, saudara. Kita lihat di sini. Dia seolah-olah di balik penderitaan ini ada kemuliaan. Makanya yang aku rasakan bukan penderitaan. Yang aku rasakan bukan karena aku di penjara. Yang aku rasakan bukan karena dipagut ular. Tetapi di balik semuanya itu ada kemuliaan. Dan firman tadi katakan jauh lebih besar. Wow, dari penderitaannya. Kalau kita punya prinsip seperti ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita masih bisa tersenyum dan berkata, Tuhan, Engkau baik. Amin, saudara. Kita masih bisa, karena apa? Di balik penderitaan ini ada kemuliaan yang Tuhan siapkan dan itu jauh lebih besar. Bahkan ketika Rasul Paulus menderita, Roh Kudus kasih tahu, Paulus, tidak lama lagi kamu akan mati. Wow. Tidak lama lagi kamu akan mati. Dan itu ada ayatnya, saudaraku. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus tahu, sudah dikasih tahu oleh Roh Kudus bahwa tidak lama lagi dia akan mati, sehingga dia ngomong saat kematianku sudah dekat, tidak lama lagi aku akan dieksekusi. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang ingin
tahu kapan kematiannya? Angkat tangan. Siapa yang pengen tahu kapan kematiannya? Angkat tangan. Tidak ada yang mau ya. Saya pun juga tidak mau, saudaraku. Karena kalau sampai Tuhan bilang, Pendeta Rudi 5 tahun lagi kamu akan mati. Belum sampai 5 tahun besok sudah stres, saudara. Hitung 5 tahun kurang 1, kurang 2. Bisa stres. Makanya saya tidak mau tahu, saudaraku. Nah, itulah sebabnya. Kalau kita melihat bagaimana Paulus, saudaraku, penderitaannya itu begitu luar biasa. Saudara tahu, Rasul Paulus mati dengan cara apa? Penggal. Kepalanya dipancung, saudaraku, ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Dia ditangkap, saudara. Dieksekusi. Sungguh ngeri, saudaraku. Tetapi walaupun begitu, dia masih bisa tersenyum. Karena apa? Di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Begitu juga dengan murid-murid yang lain, saudaraku. Petrus pun juga matinya juga ngeri. Petrus ditangkap di kota Roma ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Ditangkap, dieksekusi dan akan disalib. Ketika akan disalib dia ngomong sama eksekutornya, kalau boleh saya jangan disalib seperti Tuhanku. Kenapa? Aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Dibalik, kaki di atas, kepala di bawah. Nah, ini saudaraku. Dan murid-murid yang lain pun juga mengalami banyak penderitaan. Thomas juga begitu, saudaraku. Thomas menyampaikan firman Tuhan di India, ditangkap. Dan ngeri lagi ini kematian Thomas. Maaf, saudaraku. Kematian Thomas itu seperti disate. Ditusuk dari bawah, tembus sampai di atas. Tetapi sejarah gereja menceritakan Thomas sebelum mati, saudaraku, dia tersenyum. Nah ini, mengapa? Karena apa? Dia tidak melihat penderitaannya. Dia melihat kemuliaan, berkat yang Tuhan siapkan untuk mereka. Kalau hal ini ada pada kita, saudaraku, itu sungguh luar biasa. Sehingga kalau kita menghadapi masalah, problema, saudaraku, kita tetap bisa tersenyum. Saudara mau menderita untuk Kristus? Amin. Kita tidak perlu menderita, tidak perlu seperti murid-murid, saudaraku. Ketika saudara mentaati firman, itu adalah sebuah penderitaan. Contoh saja, ini contoh yang konkret. Ketika saudara mau menyangkal daging kita ini biasanya punya dosa-dosa favorit ya. Punya dosa favorit. Satu contoh saja. Orang yang biasa minum mabuk, saudaraku. Lalu dia mulai taat terhadap firman dan berhenti, dia akan menderita. Ayo, siapa yang biasa minum lalu hari ini saudara dengar firman Tuhan, lalu saudara berhenti, saudara pasti menderita. Aduh, biasa minum, biasa mabuk, sekarang saya harus taat terhadap firman Tuhan, berhenti total, pasti menderita, saudaraku. Jangankan minum mabuk, merokok saja satu contoh. Orang yang biasa merokok lalu taat terhadap firman Tuhan, lalu berhenti, dia setelah makan akan gelisah. Amin, amin. Pasti gelisah, saudaraku, karena apa? Sudah terbiasa. Jadi kita tidak perlu menderita seperti murid-murid. Hal-hal daging yang berlawanan dengan firman lalu kita mau belajar taat. Itu juga sebuah penderitaan. Tetapi saudara jangan berpikir penderitaan itu tidak ada kemuliaan. Ada, saudaraku. Ada kemuliaan ketika saudara mentaati firman. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Jadi untuk itu mari saudara, kita fokus bukan hanya hal-hal jasmani. Tetapi mari mulai sekarang kita fokus juga kepada hal-hal rohani yang membawa kita kepada kekekalan.
Saya pernah punya kesaksian saudaraku, dan ini sudah saya sampaikan beberapa bulan lalu. Kalau saudara waktu itu hadir, saudara ingat apa yang saya sampaikan. Ada seorang misionaris dari Amerika saudaraku. Dia dari muda pelayanan di pedalaman Afrika. Nah, setelah umur 70 tahun, dia pensiun, ingin pulang ke Amerika. Sudah mau pulang. Lalu dia naik kapal. Ternyata saudaraku, di kapal itu kebetulan Presiden Amerika yang waktu itu yaitu Roosevelt juga naik kapal. Presiden Amerika ini baru berburu di Afrika kurang lebih 2 minggu dan mau pulang juga naik kapal. Pantesan ini misionaris ini heran, kenapa kapal ini kok hari ini bersih? Kenapa kok banyak ini tentara-tentara, polisi-polisi berjaga-jaga. Rupanya di dalam kapal itu ada Presiden Amerika. Nah, singkat cerita, kapal ini mendekati pelabuhan New York. Misionaris melihat, wow, penjemputannya luar biasa. Luar biasa orang pada jemput ini Presiden Amerika. Setelah Presiden ini turun, penumpang biasa termasuk hamba Tuhan ini turun. Tidak ada yang jemput ini hamba Tuhan. Ketika dia naik mobil akan pulang ke rumah, dia protes sama Tuhan. Tuhan, saya protes Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya sejak muda memberitakan firman Tuhan di pedalaman. Pulang tidak ada yang jemput. Ini Presiden Amerika yang cuma 2 minggu. Kerjanya nembaki binatang. Yang jemput kok itu begitu banyak. Tuhan tidak adil. Sementara dia marah-marah, Roh Kudus berbisik dalam hatinya. Hambaku, kenapa kamu tidak ada yang jemput? Kamu tahu? Tidak tahu Tuhan. Karena kamu belum pulang. Rumahmu yang sesungguhnya bukan di Amerika. Rumahmu yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Rumahmu yang sesungguhnya di surga. Amin, saudara. Nanti ketika engkau pulang ke surga, yang menyambutmu jauh lebih meriah daripada yang menyambut Presiden Amerika. Ketika mendengar pernyataan ini, dia minta ampun sama Tuhan. Nah saudaraku, ayo. Hidup kita singkat, saudaraku. Hidup kita singkat di bumi ini. Jangan habiskan waktumu untuk mengejar hal-hal jasmani. Yang batasnya sampai di liang kubur. Tapi engkau kehilangan kekekalan. Apalagi ini, virus corona merajalela. Jangan sampai sementara iman turun, kita kena. Doa kami setiap saat jemaat GPDI Bukit Sion tidak ada yang kena. Amin, saudara. Dan ini menjadi doa kami. Jangan sampai di sini ada terbaru. Itulah sebabnya kita harus berusaha. Nah ini saudaraku. Ayo fokuskan juga kepada hal-hal yang kekekalan. Waduh, kayaknya saya bisa-bisa tidak habis nanti kalau saya cerita di sini. Yang ketiga, saudara, lanjut saja. Kenapa Rasul Paulus tetap kuat, tetap eksis dalam pelayanannya, sementara mengalami banyak penderitaan? Yang ketiga, Paulus memperhatikan yang tak kelihatan itu bersifat kekal. Dan yang kelihatan itu bersifat sementara. Orang yang punya cara pandang benar, saudaraku, sekali lagi, fokusnya adalah yang tidak kelihatan. Orang yang punya cara pandang benar, fokusnya adalah di balik ini ada sesuatu. Ini orang benar, saudaraku, ada kekekalan.
Sedangkan Alkitab tadi dikatakan yang kelihatan itu hanya sementara. Kita baca tadi ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rumah kelihatan, mobil kelihatan, tempat usaha kelihatan, kantor kelihatan, semuanya kelihatan. Alkitab tadi katakan itu sementara. Saudara mengerti? Apa yang saudara miliki saat ini itu sementara karena itu kelihatan. Mari firman Tuhan pagi ini mengajak kita semua bukan hanya melihat yang kelihatan karena itu sementara. Tetapi mari pandangan kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan karena itulah yang kekal. Jadi saudara jangan berpikir yang tidak kelihatan itu tidak ada. Saya mau tanya di ruangan ini ada angin apa tidak? Ada udara atau tidak? Ada. Kita percaya ada. Kalau tidak ada udara kita tidak bisa bernafas. Tetapi kita tidak melihat. Jadi yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Saudara. Begitu juga dengan surga kita tidak lihat. Tetapi kita sebagai orang percaya yakin surga itu ada. Amin saudara. Walaupun tidak kelihatan. Jadi mari. Bukan hanya yang kelihatan saja waktu kita habiskan di sini. Tetapi mari kita juga melihat yang tidak kelihatan. Siapa yang percaya? Surga ada, angkat tangan. Siapa yang percaya surga ada, angkat tangan. Oh hampir semua. Siapa yang ingin cepat ke surga, angkat tangan. Loh, wih Pak Lukas, Ibu, wah ingin cepat, puji Tuhan. Siapa yang percaya surga angkat tangan banyak. Tapi siapa yang ingin ke surga sekarang langsung cepat-cepat. Ayo saudaraku, mari. Firman Tuhan pagi ini datang kepada kita. Saya tekankan, jangan sampai kita ikut Yesus. Karena hanya berkat-berkat jasmani. Kita jujur membutuhkan berkat jasmani. Tetapi kita juga harus berpikir tentang kekekalan. Jangan sampai berkat jasmani menyita waktu kita. Ingat saudaraku itu cuma sampai 70 tahun. Atau paling tidak 80 tahun. Habis dikubur saudaraku. Fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Amin. Fokuslah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau kita fokus kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Maka saudara akan semakin setia kepada Tuhan. Saudara akan semakin setia kepada Tuhan. Saudara akan semakin serius melayani Tuhan. Tidak hitung-hitungan melayani Tuhan. Kalau fokus kita yang tidak kelihatan. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan pemain musik untuk segera maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sudah dengar firman Tuhan. Menjadi renungan kita. Apa yang selama ini fokus saudara dalam hidup saudara. Kalau mungkin selama ini fokus kita hanya yang kelihatan. Biarlah lewat firman Tuhan ini merubah. Kita mau bukan cuma jasmani saja yang kita kejar. Tetapi memikirkan juga kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau iring.